Pak Bambang mempunyai beras 800 kg. Ia menyimpan 150 kg untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya dijual dalam bentuk kemasan. Tiap kemasan berisi 5 kg dan dijual dengan harga 40.000 tiap kemasan. Uang hasil penjualan beras Pak Bambang ada berapa? Nah, tadi Pak Bambang memiliki beras 800 kg, simpan 150 kg. Berapa anak-anak hebat? Tepat. 650 gram ini akan dibagi menjadi kemasan-kemasan kecil berukuran 5 kg. Ada berapa anak-anak hebat? Tepat. 130 kemasan. Nah, tiap kemasan tadi harganya adalah 40.000. Berapakah hasil perkaliannya? Tepat 52, nolnya ada 5. Jawabannya adalah 5.200.000. Nomor 2, Pak Iksan memiliki uang hasil penjualan 5 karung beras senilai 2.850.000. Isi tiap karungnya 60 kg. Maka beras tiap kilogram harganya berapa? Anak-anak hebat, 2.850.000 ini adalah hasil penjualan dari 5 karung yang masing-masing karung berisi 60 kg. Nah, kita bagi seperti ini, di 2.850.000 ini kita bagi dengan 300. Ini nolnya bisa kita silang ya. Ada berapa anak-anak hebat? Tepat 95, ini nolnya punya 2. Jadi per kilogramnya harganya adalah 9.500 C. Nomor 3, perhatikan tabel berikut, tabel suhu daging sebelum dan setelah dipanaskan. Ini nama dagingnya, ini suhu sebelum dipanaskan, ini setelah dipanaskan. Ketiga, harusnya keempat ya. Keempat jenis daging tersebut dipanaskan dalam waktu yang sama. Suhu daging yang mengalami kenaikan tertinggi adalah, nah ini kan setelahnya ya tabel ini ya. Berarti 72 ini kita dikurangi negatif 9. Ini juga sama. 67 dikurangi negatif 12. Kemudian 64 dikurangi negatif 16. Kurangi suhu sebelum dipanaskan ya. 75 ini dikurangi negatif 3. Masih ingat kan anak hebat? Ada tanda negatif berdampingan kayak gini tanpa ada angka di antaranya menjadi ditambah ya. 72 ditambah 9, 67 ditambah 12, 64 ditambah 16 dan 75 ditambah 3. Berapakah hasilnya? 81 derajat kenaikannya, ini 79 derajat, ini 80 derajat, yang bawah 78 derajat. Manakah kenaikan tertinggi? Tepat, dia adalah ayam. Jawabannya B. Nomor 4, dalam sebuah ruang pertemuan tersusun kursi secara teratur dan rapi. Susunan kursi tersebut membentuk persegi panjang. Arman duduk di kursi kelima dari kanan. Ini misalkan kanan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini posisi Arman. Dan keenam dari kiri. Berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arman duduk di kursi keempat dari depan. 4, 3, 2, 1. Dan di belakangnya masih ada 8 kursi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di luar susunan tersebut terdapat 4 kursi panitia. Mari kita hitung dulu kursi pesertanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dari depan ke belakang itu ada 12 kursi. Dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari kiri ke kanan 10.
Kalau kita kalikan sertanya, porsinya ada 120. Sementara di sini ketambahan 4 porsi panitia, kita tambahi 4, jadi 124 porsi. Akan tetapi dalam acara tersebut ada 6 porsi yang kosong, berarti kita kurangi 6 karena pertanyaannya peserta yang hadir dalam acara tersebut berapa anak-anak hebat? 118. 5. Bu Hasna membungkus gula pasir dalam berbagai ukuran. Berat seluruh gula pasir yang dibungkus itu ada 25 kg. Bungkusan terdiri dari 12 bungkus dengan berat sekian kilo tiap bungkusnya dan 16 bungkus dengan berat 0,75 kg tiap bungkus. Selebihnya dibungkus dalam berat 0,2 kg. Banyak bungkusan dalam berat 0,2 kg ada berapa? Nah, anak-anak hebat, tadi bungkusan yang 12 ini itu beratnya masing-masing setengah kilogram ya. Ada berapa ini? 6 kilo. Nah, sementara 16 bungkus yang lain itu beratnya 75/100. Jadi disederhanakan menjadi 16 kali tepat 3/4 disederhanakan. Ini bisa kita silangkan ya. 4 kali 3 tepat 12 kg. Jadi berapakah berat keduanya? 18 kg. Berat tadi beratnya ada 25 kg. Sudah ada 18 kg, berarti masih 7 kg. Nah, 7 kg ini akan dikemas dalam beberapa kemasan. Tiap kemasan beratnya 0,2 itu 2/10. Kita sederhanakan 7 kali, kita balik ini ya. Disederhanakan dulu ini 1/5. Kalau dibalik menjadi 5/1. Berapakah hasil perkalian 7 kali 5? Tepat. Ada 35 bungkus kemasan yang berisi 0,2 kg. Jawabannya. Nomor 6, Ria mempunyai pita 4,2 meter. Ia memotong pita tersebut menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kita misalkan di sini ada pita. Pita ini panjangnya adalah 4,2 meter. Dibagi menjadi 2. Berarti yang di sini adalah 2,1 meter, di sini juga 2,1 meter. Satu bagian dari potongan pita tersebut dipotong lagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Kita bagi 3 ini ya. Potongan 1, 2, ini potongannya kayak gini. Panjang pita tiap bagian adalah, nah di sini 2,1 ini kita bagi 3. Jadi 21/10. Karena ini dibagi ganti dikali. 3 ini sebenarnya nilainya 3/1. Kalau dibalik adalah 1/3. Mari kita kalikan anak-anak hebat. 21 kali 1, 21. 3 kali 10, 30. Bisa kita sederhanakan dibagi 3, 7/10. Jadi jawabannya adalah 7/10 cm. Yang tidak diketahui skalanya. Jarak kedua kota dalam atas 8 cm. Pada tabel tersebut jarak sesungguhnya 180 km. Ingat rumus skala itu adalah Jupe/ds, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, di sini Jupe-nya adalah 8 cm, kemudian ds-nya 180 km, dibuat cm nambah 0,5 tepat. Kita bagi dengan 8 ya, dapat 1 per berapa anak-anak hebat? Tepat 2.250.000. Ini adalah skalanya. Ratna memperbesar gambar 3 kali dari gambar pada atas. Skala gambar peta Ratna adalah ini diperbesar, berarti ini dibagi ya. Berapa baginya? 3. Jadi skalanya menjadi 1/750.000. Jawabnya adalah A. Nomor 8,
3 buah lampu hias menyala bersama pukul sekian. Lampu merah menyala tiap 4 menit, lampu hijau setiap 7 menit, lampu kuning tiap 6 menit. Ketiga lampu menyala bersama berikutnya pukul berapa? Kita cari apa ini? KPK. 4, 7, dan 6. Dibagi berapa anak-anak? Ya 2. 4 dibagi 2, 2, 7 dibagi 2 nggak bisa, 6 dibagi 2, 3. Nah inilah KPK-nya. Berapakah hasil perkalian dari ini? 4 dikali 7, 28, 28 dikali 3, KPK-nya adalah 84. Tadi menyala pukul 16.45, 84 itu menjadi 1 jam 24 menit. Kita tulis di sini 1, ini 24. Berapa anak-anak? Tepat 17,69, karena melebihi 60, ini kita kurangi 60 ya. Di 9, 60 menit ini menjadi 1 jam, menjadi 18.09. Jawabannya D. 9. Dua tempat air berbentuk kubus dengan sisi yang sama. Volume air kedua kubus tersebut adalah 170.368 cm. Ini sama ya, berarti panjang rusuk kubus tersebut adalah, karena ini 2 kubus, kita mencari salah satu ya. 170.368 dibagi 2 dapat berapa anak-anak hebat? Iya, di sini 85, di sini 184. Ini 1 kubus. Kita mencari rusuknya, berarti akar pangkat 3 dari ini. Berapa anak-anak hebat? 44 cm. Nomor 10, panjang jalan Kamboja 2 km lebih 150 meter. Yang sudah diaspal 1 km lebih 175 meter. Panjang jalan yang belum diaspal, saat ini kita kurangi ya. 2 km, di sini 150 meter. Di sini 1 km 175 meter. Kita kurangi. Karena tidak bisa dikurangi, kita pinjam 1 km. 1 km itu nilainya adalah 1000 meter. Kalau kita jumlahkan menjadi, kita rubah di sini ya. 1 km 1150 meter dikurangi 1 km, ini 175 meter. Kita kurangi, ini 5, di sini 7, 10 dikurangi 1 tepat 9. Jadi jalan yang belum diaspal 975 meter. B. Nomor 11, sebuah truk mengangkut kedelai sekian, beras sekian, jagung sekian. Truk tersebut dikendarai seorang sopir yang beratnya sekian. Berat truk tersebut adalah, mari kita hitung kedelai. Itu 475 kg. Sementara beras, ya di sini ya, di sini ada ton, ada kuintal, di sini straight, di sini kilogram. Nah, kalau dia 1,5 ton, ke sini menjadi 15, di sini menjadi 150, di sini 1.500. Ini 1.500 kilogram. Sementara jagungnya 6 kuintal di sini. Di sini menjadi 60, ini 600. Jadi jagung itu 600 kilogram. Sementara berat sopir itu 132. Berapa kilo? Nah, dibagi 2. Ini adalah 66 kilogram. Ini adalah berat sopirnya. Berat sopir tadi 66 kilogram. Mari kita jumlahkan. Berapa anak-anak hebat? Oke, di sini tadi 1, ini 1, 6 masih punya 1, 2.
2.641 kg. T. Nomor 12, Pak Agus mengendarai sepeda motor dari Sleman menuju Semarang dengan kecepatan rata-rata 68 km per jam. Pada waktu dan jalur yang sama, Pak Widodo mengendarai sepeda motor dari Semarang menuju Sleman dengan kecepatan rata-rata sekian kilometer per jam. Jarak Sleman-Semarang adalah 105 km. Jarak yang ditempuh Pak Widodo saat berpapasan dengan Pak Agus berapa km? Mari kita hitung waktunya dulu. Nah, tadi diketahui kecepatan itu punya Pak Agus itu 68 km per jam. Sementara kecepatannya Pak Widodo itu 72 km per jam. Sementara jaraknya Sleman-Semarang, Semarang-Sleman itu 105 km. Waktu, bagaimana cara mencari waktu? Tepat, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa anak-anak hebat? 105. Kecepatannya ini kita jumlahkan, ditambah 72. Ini tadi km, yang di sini km per jam. Kayaknya bisa kita silangkan ya. Kita bagi 105 dibagi 140. Ini satuannya jam. Dibagi berapa anak-anak hebat? Tepat. Dibagi 35 ya. 3/4 jam. Ini adalah waktunya. Waktu berpapasan. Jadi kalau Pak Widodo, jarak papasannya Pak Widodo. Jarak diperoleh dari kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa Pak Widodo? 72. Kemudian waktunya adalah 3/4 jam. Kita silangkan di sini dibagi tepat 18. 18 kali 3 54, satuannya adalah km. Jadi jarak yang ditempuh Pak Widodo saat berpapasan dengan Pak Agus adalah 54 km. Senam, alhamdulillah. Nomor 13, sebuah bangun datar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Manakah yang dimaksud? Nah, kita buat di sini dulu trapesium sama kaki. Berikutnya layang-layang. Berikutnya lagi dadar genjang. Yang terakhir adalah belah ketupat. Nah, ada berapa ciri di sini? 1, kemudian 2, terus 3, kemudian 4. Ciri pertama memiliki 4 sisi, semua betul. Yang kedua, 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Ini salah, ini betul. Berdekatan sama panjang salah, ini betul. Sepasang sudutnya berhadapan sama besar. Sepasang sudutnya berhadapan sama besar hanya dimiliki oleh layang-layang. Ini tadi sudah gugur. Ini sudah gugur. Belah tepat juga salah. Jawabannya adalah layang-layang. Kita buktikan 2 buah diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Betul, ini tegak lurus diagonal. 14. Perhatikan gambar berikut. Banyak rusuk bangun tersebut adalah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. D. Tangannya berbentuk persegi panjang dengan panjang 40 meter, lebarnya 3/5 dari panjangnya. Mari kita gambar dulu. Ini misalkan pekarangannya berbentuk persegi panjang. Panjangnya 40 meter, lebarnya 3/5 dari panjangnya.
Kita hitung berapa anak-anak hebat? 24 meter itu lebar. Setengah dari keliling pekarangan di pagar tembok. Setengah dari keliling yang lain dengan besi. Panjang pagar yang terbuat dari besi ada berapa meter? Yang dipagari besi adalah setengahnya. Misalkan seperti ini. Maka sekarang kita hitung adalah keliling. Bagaimanakah keliling persegi panjang? Panjang ditambah lebar dikalikan 2. Panjangnya ketahuan 40, lebarnya 24. Kemudian kita kalikan 2. Berapa anak-anak hebat? Tepat, dikali 2 berapa? Oke, 128. Karena hanya setengahnya, maka kita bagi dengan 2. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 64 meter pagar yang terbuat dari besi. Luas bangun gabungan tersebut adalah anak-anak hebat. Mari kita lihat di sini ada gambar setengah lingkaran. Di sini ada garis 2 tandanya 20, maka di sini juga 20. Ini sebagai diameter. Berarti jari-jarinya berapa? 10. Maka luas setengah lingkaran diperoleh dari setengah dikali pi dikali r kuadrat. Setengah dikalikan r-nya adalah 10, tidak dapat dibagi 7, kita menggunakan 3,14 dikali 10 dikali 10. Anak-anak hebat, ini dikalikan berapa? Tepat, setengah dikali 314, jawabannya adalah 157 cm persegi. Bangun ini kita gabungkan menjadi satu. Bangun apa anak-anak hebat? Tepat, trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Manakah sisi sejajarnya? 35 dan 20. Berapa? 35 ditambah 20, kita kalikan tingginya. Berapa tingginya? 20 dibagi 2. Kita jumlahkan di sini 35 tambah 20, 55. Ini kita coret ya, dapat 10, ini dikali 10. Ini luasnya 550 cm persegi. Karena ini gabungan, maka kita jumlahkan 550 di sini. Kita jumlah. Ada berapa anak-anak hebat? Tepat, 707 cm persegi. B. Nomor 17, perhatikan gambar berikut. Luas permukaan bangun tersebut adalah, perhatikan di sini ukurannya. Ini ada 4 cm bertanda 1 ini ya, satu garis ya, berarti di sini juga 4 cm. Jika di sini 4, di sini 4, maka di sini yang garis 2 ini 8 cm. Ini juga 8 cm. Yang di sini ini 8 cm, di sana 16 cm. Mari kita hitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok diperoleh dari panjang kali lebar, panjang dikali tinggi, lebar dikalikan tinggi. Mari kita kalikan satu persatu. Panjangnya 16. Ini tadi 4, di sana 4. Nah, ini lebarnya 8 ya. Dikali 8. Panjangnya sama 16, tingginya juga sama 8. Kemudian lebarnya 8, tingginya 8. Mari kita kalikan. Berapa anak-anak hebat? 16 kali 8 tepat 128, di sini 128, di sini 64. Mari kita jumlahkan. Di sini 6, ini 2, di sini 3. Ini baru satu sisi. Mereka berpasangan, berarti dikalikan 2. Berapa anak-anak hebat? Tepat 640 cm persegi. Ini adalah luas permukaan balok. Sekarang kita menghitung luas permukaan balok kecil, yang tadi balok besar ya. Diperoleh dari panjang dikalikan lebar. Itu adalah atas dan bawah. Sementara panjang kali tinggi itu adalah depan dan belakang.
Yang kanan kiri ini, kanan kiri yaitu 4 dikali 4 atau lebar dikalikan tinggi, ini tidak usah kita hitung karena ini nempel. Nah, ini nempel ya, otomatis 2 ya. Nah, kita kalikan di sini yang atas. Panjangnya ini 8, lebarnya 4. 8 dikali 4. Sementara yang bawah sini panjangnya 8, tingginya juga 4. Kita kalikan 32, di sini 32. Berapa anak-anak hebat? 64 cm persegi. Ini adalah satu sisi ya, padahal mereka berpasangan ya, depan belakang, atas bawah. Berarti ini kita kalikan 2. Berapa anak-anak hebat? Tepat 128 cm persegi. Nah, ini gabungan balok besar dengan balok kecil. Kita jumlahkan di sini 640 ditambah 128. Berapa anak-anak hebat? Tepat 768 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nomor 18, perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir. Nah, di bawah ini adalah luas dari lingkaran besar. Ini semua lingkaran besar itu dibagi 1, 2, 3 menjadi 6 ya. Yang diarsir hanya satu bagian. Jadi luasnya adalah 1/6 dikali pi dikali r kuadrat. Di sini diameternya itu adalah 30. Maka jari-jarinya 15. Kita masukkan 1/6 karena jari-jari tidak dapat dibagi 7. Kita menggunakan 3,14 kali 15 kali 15. Ini dibagi 3 dapat 5, bagi 3 dapat 2. Sekarang silahkan kalian kalikan. 3,14 ini kalian kalikan 5, terus dikalikan 15. Dapat berapa anak-anak hebat? Ketemu jawabannya, langsung kalian bagi 2. Berapa ini? Tepat 117,75 cm persegi. Sekarang luas lingkaran kecil ini juga dibagi 6, 1, 2, 3. Ini kelihatan setengahnya. Jadi kita hitung juga 1/6 dikali pi dikali r kuadrat. Kalau ini tadi 30 ya, kita bagi 4, berarti masing-masing di sini 7,5, ini 7,5, 7,5, ini juga 7,5. Kita kalikan karena jari-jarinya tidak dapat dibagi 7, maka pi-nya menggunakan 3,14 dikali 7,5 dikalikan 7,5. Silahkan kalian hitung, setelah kalian kalikan dibagi 6. Tepat, jawabannya adalah 29,4375 cm persegi. Kita jumlahkan dengan yang di atas karena ini digabungkan ya. 5, kemudian di sini 7, 8, 1 masih punya 1 di sini, 7 masih punya 1, 4 di sini 1. Jawabannya adalah 147,1875 cm persegi. Nomor 19, balok berukuran panjang sekian, lebar sekian, dan tinggi sekian berisi penuh air. Sepertiga air tersebut dimasukkan ke dalam tabung berdiameter sekian sehingga tabung berisi air 1/4 bagian. Tinggi tabung tersebut adalah, mari kita gambarkan, misalkan di sini adalah gambar baloknya. Ini berisi air ya, ini panjangnya 24 cm, lebarnya 21 cm, dan tingginya 22 cm. Akan dimasukkan ke dalam tabung. Di sini diameternya adalah 28 cm, sehingga jari-jarinya tepat 14 cm. Sepertiga volume balok akan dimasukkan ke dalam tabung sini. Maka kita hitung ini sepertiga dikali panjang dikali lebar dikali tinggi, akan kita bagi dengan volume tabung. Apa volume tabung? Pi kali r kuadrat dikalikan tinggi. Kita masukkan di sini baloknya itu sepertiga dikali panjang 24, lebar 21, tingginya 22. Ini jari-jarinya 14, jadi dia dapat dibagi 7. Dikali 14 dikali 14 dikali tingginya kita belum tahu. Bisa kita sederhanakan, di sini dapat 8, ini dia dapat 2.
2 dengan 8 bisa dicoret ya, ini dapat 4. 22 di sini habis. Sederhanakan. Ini 14 dengan 21 dapat dibagi 7 ya. Dibagi 7 ini 21 dapat 3, 14 dibagi 7 2. 2 yang di sini dengan 4 ini dapat dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi di sini tinggal 2 dikali 3. 2 dikali 3. Inilah T-nya. Jadi T sama dengan 2 dikali 3. T-nya berapa? 6 cm. 20. Lutfi menggambar trapesium sama kaki ABCD pada titik koordinat. Titik A sekian, B sekian, dan T sekian. Maka titik D itu menempati posisi mana? Kita masukkan di sini titik A itu negatif 3,5. Negatif 3 yang ini 5-nya ada di sini. Ini adalah titik A. Titik B-nya 4,5. 4 di sini, 5-nya ada di sini. Ini adalah titik B. Titik C-nya itu 7, negatif 1. 7-nya di sini ya. 7 di sini. Kemudian negatif 1-nya ada di sini nanti. 7, negatif 1. Jadi kita tarik garis A ke B. Kemudian B ke C. Kita cermati di sini. Tadi di sini ada titik 4. Geser berapa langkah? 1, 2, 3. Ini juga geser 3. Dari sini ke sana, dari negatif 3 ke kiri. 1, 2, 3. Di sini 6, negatif 1. Kita tarik garis. Nah, tarik garis ke sana. Posisi titik D ada di sini, yaitu negatif 6, negatif 1. Jawabannya adalah B. Nomor 21, data berat badan kelas 6 SD maju kelas 6A dan 6B. Kita lihat di sini manakah yang betul ABCD-nya. Kita cek dari 6A berat 27 kg. 1, 2, 3, 4, 5. Betul 5. Sementara ini sudah gugur ya yang D karena dia 2. Berikutnya yang 6B 27 kg. 1, 2, ada 2. Ini betul. Ini sudah gugur karena 3. Yang benar yang kita perhatikan sekarang adalah A dan D. Ini sudah salah ya. Nah, sekarang kita lihat yang beratnya 28 kg. Ini sama, nggak usah kita cek. 30 kg juga sama, nggak usah dicek. 31 kg sama, tidak usah dicek. Nah, yang beda adalah 32 kg. 32 kg, 1, 2. Ada 2. Ini salah udah ya. Yang betul ini, D yang betul. Kita cek dulu, kelas 6B yang 32. 1, 2, 3. Ya, jawabannya D. Tabel tersebut menggambarkan hasil seleksi OSN SD Bina Sejahtera di tingkat kabupaten. Rata-rata hasil seleksi OSN SD Bina Sejahtera tingkat kabupaten adalah berapa? Mari kita cek. Ada kelas 6A dan 6B. Di sini yang mendapat nilai 75, 2 ditambah 4 itu 6, nilai 78, 4 ditambah 6, 10 anak, nilai 88 ditambah 9 tepat ada 17 anak, nilai 85, 10 ditambah 8 anak tepat 18, kemudian nilai 90 itu 6 ditambah 3 ada 9 anak. Mari kita kalikan. Yang mendapat nilai 75 itu ada 6, yang mendapat nilai 78 ada 10 anak, nilai 80 berapa anak? Tepat 17, nilai 85 ada tepat 18, yang nilai 90 ada 9 anak. Mari kita jumlahkan hasil perkaliannya ya. 75 kali 6 450, 78 kali 10 tepat, 80 kali 17 1360, kemudian 85 kali 18 1530, dan 90 kali 9 tepat 810. Mari kita jumlahkan. Di sini 0, di sini 3 masih simpan 2 ya. Di sini 9 masih nyimpan 2, di sini 4. Jadi jumlah nilainya ada 4930. Sementara jumlah siswanya berapa? 6 ditambah 10 itu 16. 16 ditambah 17 tepat 33. 33 ditambah 18 51. 51 ditambah 9 60. Jadi 60. 4930 dibagi 60. Nolnya bisa kita coret. 493 dibagi 6 dapat berapa anak-anak hebat? Tepat 82,17. Jawabannya adalah C. Nomor 23, diagram peserta ekstrakurikuler olahraga di SD Nusa Bangsa dapat dilihat pada diagram berikut. Selisih peserta ekstrakurikuler renang dan bola voli ada 30 orang. Maka peserta ekstrakurikuler futsal ada berapa orang? Nah, anak-anak, karena ini persen, kita hitung ya di sini ada berapa persen.
di sini ada garis lurus, ini menandakan dibagi 2. Kalau tadi 100% dibagi 2 kan? Di sini 50%, di sana 50%. Udah ada 35, jadi bola voli 15%. Dan renangnya 30%. Ingat, biar mudah mengerjakan, rumusnya adalah pertanyaan per diketahui dikalikan angka. Mari kita kalikan pertanyaan itu yang ada titik-titiknya. Apa pertanyaannya? Peserta futsal. Futsal ada berapa? 35%. Yang diketahui apa? Selisih renang dan bola voli. Renang dan bola voli. Renang dan bola voli karena dia selisih, jadi yang besar kita kurangi yang kecil. Kemudian dikalikan angkanya berapa? 30. Kita geser ke sini, ini tadi persen ya. 35. Ini persennya sudah dihilangkan. Yang sama-sama punya persen. 30 dikurangi 15 ya 15 dikali 30. Dan kita sederhanakan ini 2 ya. Jadi ada berapa orang yang mengikuti ekstrakurikuler futsal? 70 orang. Jawabannya B. Berikut data tinggi badan siswa kelas 6 SD Jembatan dalam cm. Modus data tersebut. Nah, anak-anak hebat, sekarang pilihan gandanya kita sesuaikan ya. Karena di sini 136, maka kita cari pada barisan angka ini yang 136 ada berapa? Dari atas ke bawah 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali muncul. Sekarang yang 146, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali muncul. Mari kita hitung, 148 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali muncul. 158 kita cek, 1, 2, 3. 3 kali muncul. Mana yang paling banyak munculnya? B jawabannya ya. Nomor 25, tinggi 5 pemain basket yang sedang bertanding, masing-masing Ridwan sekian, Gandhi sekian, Dika, kemudian Faiz dan Fadil. Pada pertengahan pertandingan, Gandhi digantikan oleh Wildan. Setelah Wildan masuk, rata-rata tinggi 5 pemain basket adalah sekian. Maka tinggi Wildan berapa sentimeter? Nah, anak hebat, karena Gandhi digantikan oleh Wildan, maka kita hitung rata-rata 5 anak bersama Wildan ya, tanpa Gandhi. Maka tinggi 5 anak. Itu dari Ridwan, kemudian Dika, Faiz, Fadil, dan Wildan. Kita hitung di sini 179,4 kita kalikan dengan 5. Karena ada 5 anak. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 897. Ini adalah tinggi dari 5 anak ini. Untuk mengetahui berapa tinggi Wildan, kita kurangi. Tinggi Wildan itu diperoleh dari tinggi ke-5 anak dikurangi 4 anak yang lain. Siapa? Ridwan, kemudian Dika, berikutnya Faiz, terakhir Fadil. Anak-anak hebat, keempat anak ini silakan dihitung berapa? 897 dikurangi tepat 714. Berapa anak hebat? Ya, 183 cm. Jadi tingginya Wildan adalah 183 cm.